Tuh, petir nyamber. Membuat ketiga orang ini terkejut. Karnadi dan Ki Warsa saling pandang menatap ke arah Ki Ronggo. Ki Ronggo terdiam. Lanjutkan. Itu pertanda dari Prabu Wiratmoko. Berarti si Karta memang diterima jadi tumbal. Dan ketika dia menoleh, saat itulah si Sudong pun terkejut sampai teriak, menjerit melihat sosok gulang-gulang, sosok buta berdiri menggeram ke arah si Sudong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua Baraya KMS dimanapun kalian berada. Video kali ini akan mendapatkan sebuah cerita, kisah nyata dari daerah Pantura, Jawa Barat. Kisah tentang seorang juragan ikan asin yang kaya rayanya luar biasa, punya berhektar-hektar sawah, rumah mewah, bahkan semua anak mantunya hidup ditanggung oleh si juragan ikan asin ini. Semua diberi rumah, diberi usaha. Bahkan ada pula yang memang hanya ikut mengelola usaha milik si juragan. Orang ini begitu terkenal kaya raya di desa tempat tinggalnya. Bahkan bukan hanya terkenal karena kekayaannya, tetapi terkenal dan sudah menjadi rahasia umum tentang sesuatu di balik harta kekayaan yang dimiliki oleh si juragan ikan asin ini. Bahkan yang lebih mencengangkan, menurut narasumber, sebut saja namanya Mbak Nani, salah satu Baraya KMS yang tinggal satu desa dengan si juragan ikan asin. Hingga saat ini pun, anak keturunan dari si keluarga juragan ikan asin ini masih tetap berjaya dikarenakan melanjutkan ikhtiar ritual pesugihan yang si juragan miliki. Desa Singajaya di daerah Pantura, Jawa Barat. Sebuah desa samaran yang sengaja Akang samarkan untuk melindungi privasi dan keamanan narasumber kita. Ya karena kalau sampai terendus oleh si pelaku pesugihan ini, ditakutkan narasumber kita yang memang bertetangga akan mengalami satu hal yang tidak diinginkan. Di desa Singajaya ini, si juragan ikan asin yang bernama Juragan Karnadi, menurut cerita dari nenek Mbak Nani, dulunya Karnadi dan Samirah istrinya hidup dalam kemiskinan sekitar di awal tahun 1980-an. Karnadi dan Samirah memang warga asli desa Singajaya. Mereka hidup begitu miskin. Samirah hanya sebagai ibu rumah tangga dan Karnadi seorang buruh serabutan di sawah-sawah di sekitar desa Singajaya. Desa Singajaya ini memang salah satu desa penghasil padi terbesar di daerah sana.
Bukan hanya sebagai penghasil padi, tetapi desa Singajaya pun, desa-desa sebelahnya, sebagian besar pula ada yang berprofesi menjadi nelayan juga. Bahkan si Karnadi di masa jayanya itu punya beberapa perahu nelayan, dan banyak anak buah yang sering melaut mencari ikan. Kehidupan Karnadi dan Samirah di tahun 80-an saat itu begitu memprihatinkan. Hidup begitu miskin, tinggal di sebuah rumah yang sebenarnya tak layak huni dengan ke-6 orang anak mereka. Bisa kalian bayangkan? Seorang buruh serabutan yang upahnya paling hanya cukup untuk sehari makan, punya anak 6 orang. Dan ke-6 orang anaknya ini tentunya semua perlu biaya hidup yang begitu besar. Karena kondisi yang begitu miskin, 6 orang anak Karnadi semua pun seperti anak-anak terlantar yang tidak terurus. Warga di sekitar tempat tinggal Karnadi, para tetangga-tetangga dekat, bukannya tak ada empati, bukannya tak mau menolong, tapi kondisi mereka pun tidak lebih baik dari kondisi Karnadi. Di Singajaya pula Karnadi punya seorang saudara yang merupakan adik sepupu saudara dari pihak almarhum ibu, namanya Karta. Karta dan Karnadi, mereka ini hubungannya begitu dekat. Terlebih memang ada ikatan darah sebagai saudara sepupu, ditambah lagi kedekatan mereka itu berkaitan pula dengan nasib yang tidak jauh berbeda. Ya, si Karta hidupnya miskin pula seperti Karnadi. Sama-sama hanya jadi seorang buruh tani. Satu ketika, waktu itu masuk musim panen di desa Singajaya. Tentunya di sini orang-orang yang menjadi buruh tani di sana begitu senang saat memasuki musim panen karena banyaknya pekerjaan yang akan mereka lakukan. Banyak pekerjaan berarti upah lebih banyak pula, dan setidaknya keluarga mereka masih tetap bisa menyambung hidup. Pagi hari itu jam 5:30, Karnadi pamitan kepada Samirah sang istri dengan pakaian yang sudah begitu lusuh, celana kolor yang sebagian sudah kena tambal-tambalan. Karnadi berangkat dari rumah menuju ke sawah milik Haji Hasim. Si Haji Hasim ini bukan orang Singajaya, tetapi memang memiliki banyak sawah di daerah sana. Dan pengelolaannya itu diamanatkan, dipercayakan ke salah satu orang di Singajaya. Di perjalanan Karnadi bertemu pula dengan beberapa buruh tani lainnya sesama warga Singajaya. Bersama-sama mereka semua sambil membawa arit dan sejenisnya berangkat ke area pesawahan Haji Hasim yang begitu luas. Tiba di pesawahan sekitar jam 6:30. Sebelum mereka ngarit padi, mereka mulai sarapan terlebih dulu ala kadarnya untuk mengganjal perut biar bertenaga. Namun di tengah sedang makan bersama teman-temannya, Karnadi ini plingak-plinguk, nengok sana, nengok sini. Kawan di sebelahnya sampai nanya, "Di, apa? Gak apa-apa Kang, ini loh, si Karta kemana ya? Kok belum datang? Biasanya sudah di sawah dia."
Iya ya, si Karta kemana? Baru tersadar nih, Karta nggak ada waktu itu. Namun karena waktu yang sudah semakin melaju, mereka pun tak memperdulikan Karta yang belum datang dan langsung mulai ngarit padi di sana. Mas Basir, orang yang dipercaya Juragan Hasim, sudah tiba pula ketika para buruh tani sedang bekerja. Asik memperhatikan pekerjaan para buruh, sambil sesekali menunjuk dengan jari memberikan instruksi. Nadanya terdengar agak jumawa, menganggap rendah para buruh tani yang merupakan warga desanya. Nah, di tengah sedang memberikan instruksi sana-sini sekitar jam 8 pagi, si Karta datang. Terlihat mukanya begitu pucat, agak panik pula. Berlari-lari di pematang sawah menemui si Mas Basir. Walah, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Lah, dari mana kamu? Aduh, maaf Pak. Tadi di rumah saya ndak enak badan. Saya habis dikerok dulu sama istri saya Pak. Maaf Pak, saya datang terlambat. Karta. Kamu ini bagaimana? Apa tak bisa kalau dikeroknya selepas subuh langsung berangkat? Ini sudah jam 8. Lihat, kawan-kawanmu semua sedang sibuk pada bekerja. Mikir kamu Karta, masih untung tak kasih pekerjaan. Kalau tak saya kasih pekerjaan, bisa kelaparan kamu sama anak istrimu. Di sini ya, Karta memang merasa bersalah sambil menahan rasa sakit di tubuhnya. Kepala yang memang agak pening, badan yang agak sedikit meriang. Peluh dingin pun bercucuran di kening Karta. Melihat kondisi yang seperti itu, Karnadi dan kawan-kawannya ini tak tega. Karnadi awalnya hendak berdiri ikut campur, namun ditarik temannya. Di, jangan ikut campur. Biarkan saja dulu. Biarkan amarah si Mas Basir ini keluar. Betul lah, si Karta habis-habisan dicaci maki. Seolah Karta ini menjadi pelampiasan masalah si Basir. Karta hanya bisa diam menunduk. Namun ya pada ujung-ujungnya Karta pun dipersilahkan bekerja, namun dengan catatan ketika para buruh tani lain pulang, Karta harus mengganti waktu yang terbuang. Selepas habis dicaci maki, Karta pun mulai membawa arit dan memotong batang-batang padi. Karnadi berjalan mendekat ke arah Karta. Kamu ndak apa-apa tak? Gak apa-apa Kang. Wis, aku yo lagi nggak enak badan Kang. Ya Allah tak, kalau memang lagi sakit, yo jangan dipaksakan. Istirahat baik di rumah. Kang, bagaimana mau istirahat? Kalau aku ndak kerja, anak istriku yo mau mangan apa Kang? Yo wis, jangan maksain diri. Kalau capek istirahat saja. Kita dan kawan-kawan semua paham kondisi kamu tak? Iya Kang, makasih loh Kang, ucap Karta sambil kembali ngarit padi. Nah, singkat cerita hari itu pun pekerjaan selesai. Di sini para buruh tani beranjak pulang, hanya tersisa Karta di saung yang masih belum pergi karena harus menyelesaikan pekerjaan bagiannya. Itu disisakan tuh setengah kotak padi yang belum diarit di sawah. Di sini Karnadi nggak tega dong ngebiarin adik sepupunya yang lagi sakit ditinggal sendiri di sawah. Takutnya nanti kenapa-napa. Maka ketika buruh tani lain pulang, Karnadi nggak ikut. Wis lah, aku ndak pulang. Mau nemenin si Karta, takutnya dia kenapa-napa. Kalau pingsan di sawah, yo siapa yang mau antar pulang? Ucap Karnadi. Karta sendiri hanya tersenyum melihat kepedulian sang kakak sepupu. Selepas semua orang pergi, lah di sini Karnadi yang penasaran pun bertanya,
Tak, aku ini saudaramu. Dari kecil kita besar bersama. Orang tua kita sudah pada tiada. Kita hanya bisa saling mengandalkan. Ada apa tak? Akang yakin, Kang Masmu ini yakin, kamu ini bukan masalah sakit. Kamu ini terlihat banyak pikiran. Ada apa tak? Ngomong jujurlah sama Akang. Sepertinya memang tak ada yang bisa disembunyikan dari Kang Karnadi. Begini Kang, aku lagi banyak masalah di rumah Kang. Yo masalah opo? Ngomong. Kang, walaupun aku cerita, Kang Karnadi pasti nggak bisa bantu. Karena kan kondisi kita pun sama kan. Ya setidaknya ada teman buat kamu bicara, buat kamu curhat. Ngomong tak, ada apa? Nah di sini Karta pun cerita. Kalau dia ini terlilit hutang ke seorang rentenir. Hutang yang begitu besar. Lah, hutang bekas apa tak? Dulu Kang, 5 bulan lalu. Aku pinjam uang sama rentenir buat berobat istriku. Yo Kang Karnadi tahu sendiri kondisiku seperti apa. Jangankan bayar utang, buat makan pun aku susah Kang. Yang akhirnya apa? Hutang-hutangku itu semakin besar dan besar. Si rentenir itu sudah berapa hari ini datang ke rumah sama badega-badeganya. Rumahku mau disita Kang. Sedangkan anak istriku di rumah itu tiap hari nangis kelaparan Kang. Uangku dari Mas Basir tak kasih ke si rentenir, tapi tak cukup buat bayar bunga bulanan Kang. Aku bingung Kang. Yo pada akhirnya ya badanku jadi kayak gini Kang. Banyak pikiran. Mendengar curahan dari si Karta, ya Karnadi pun terdiam. Memang kalau masalah seperti itu, Karnadi pun tidak bisa bantu. Ya wis lah tak, kau istirahat sajalah dulu. Biar Kang Masmu ini yang menyelesaikan pekerjaanmu. Lo ndak usah Kang, ndak apa-apa. Sudah, nurut saja. Kau duduk saja di saung ini. Karta menurut, Karnadilah yang akhirnya menyelesaikan ngarit padi jatahnya si Karta. Nah selepas selesai sekitar jam 5 sore, Karnadi pun pulang bersama Karta. Namun di perjalanan melihat Karta yang jalan agak sempoyongan. Karnadi khawatir, tak, wis lah, tak antar ke rumah kamu. Takut kamu nanti malah jatuh. Ingat, besok ndak usah kerja. Takutnya kondisi kamu semakin parah. Ini si Karta sampai dipapah oleh Karnadi. Tiba di rumah Karta yang memang rumahnya itu lebih tak layak huni lagi nih dari rumahnya Karnadi. Uluk salam dijawab dengan suara sesenggukan serta tangisan anaknya Karta. Ya Allah, ucap Karnadi dalam hati. Begitu masuk ke dalam rumah, 2 anak Karta sedang menangis kelaparan. Karta hanya bisa menunduk. Di sini Karnadi begitu merasa iba, walau kondisinya tak jauh lebih baik pula dari Karta. Namun setidaknya Karnadi di rumah masih ada makanan, walaupun sekedar ubi-ubian. Melihat itu, menundukkan Karta di dalam rumah, Karnadi pamitan. Pulang ke rumah, Karnadi membawa beberapa ubi singkong. Lalu dia antarkan ke rumah Karta sekedar untuk mengganjal perut anak istrinya Karta. Di sini Karta sampai meneteskan air mata terharu akan kepedulian kakak sepupunya. Ya Karta tahu, sepupunya itu miskin juga. Waktu pun berlalu. Esoknya Karta kembali kerja seperti biasa, terlihat sudah agak lebih baik.
Selang beberapa hari kemudian, waktu itu Karnadi pulang dari sawah sekitar jam 4 sore. Tiba di rumah, mandi, terus makan bersama anak dan istrinya nasi yang dicampur dengan cacag pisang mentah. Jadi cacag pisang mentah itu dicampur dengan beras, dikukus. Kalau orang Sunda dulu bilangnya dirembei. Jadi nasi itu berasnya paling 1 genggam. Nah yang bajaknya itu si pisang mentahnya. Atau kalau ada ubi lain pun dicacak juga, direbus bersamaan. Nasinya cuma sedikit. Disebutnya sangu rembei kalau orang Sunda. Nah selepas makan nasi yang bercampur dengan buah pisang, yang tentunya begitu seret di tenggorokan, sampai sekali suap, sekali minum juga. Tepat sekitar jam 8 malam, terdengar uluk salam dari luar rumah. "Kang, itu kayaknya suara si Karta, Kang," ucap Samira. "Lah iya, itu si Karta." "Ya wis, tak buka pintu." Karnadi pun bergegas menuju pintu. Pintu dibuka, betulah ternyata yang datang itu si Karta. "Lah, dari mana kamu tak?" "Yo aku sengaja, Kang. Pengen ketemu sama Kang Karnadi. Ada yang mau tak omongin, Kang." "Yo wis, kau tunggu di luar. Tak bikinin kopi yo, kopi jagung," ucap si Karnadi. Kopi jagung, kopi yang dicampur sama tumbukan jagung. Gak tau lah kopi apaan, kan gak pernah nyoba. Nah, si Karnadi ini bikin kopi jagung dengan gula, ya hanya sekedar pemanis saja. Langsung keluar membawa 2 gelas kopi, disuguhkan kepada Karta. Mengeluarkan tembakau yang sudah lepet. Kalau diisep pahitnya luar biasa tuh. Tapi ya gimana lagi? Nih orang kita, apalagi perokok ya, nih Akang malu juga ngomongnya. Semiskin apapun, kalau masalah isep-isepan pasti punya gitu. Menyesuaikanlah dengan budget yang dimiliki gitu kan. Itu namanya perokok seperti itu. Nah, lagi ngerokok bareng, ngelinting dengan bukan dengan kertas tetapi mengenakan daun jagung yang sudah dikeringkan. Lah di sini si Karta nyeletuk ngomong, "Kang, apa Kang Karnadi ndak bosan hidup miskin seperti ini, Kang?" "Walah, tak. Ngomong kok ndak pakai aturan." Aku ngomong serius, Kang." "Ya aku jawab serius. Kowe loh ngomong ndak pakai aturan. Kamu saja miskin sama seperti Akang. Ono baik kamu tak. Bukan kayak gitu, Kang. Maksudku gini loh, Kang. Kalau Kang Karnadi bosan hidup miskin seperti ini, aku yo ada cara sing bisa buat Kang Karnadi hidup senang, Kang." Halo, guyu kowe. "Tak, kalau memang ada cara yang bisa bikin aku hidup senang, ya kenapa nggak kamu saja yang jalankan? Kalau kamu wisugi terus ngomong seperti tadi, seperti barusan, yo pantes lah kamu aja masih kerek kok." "Kang, aku serius loh, Kang. Ada cara, Kang, buat Kang Karnadi ini hidup senang, hidup sugi loh, Kang." "Ya wis. Carane opo?" "Nyupang, Kang, nyugi." "Nyupang, nyugi. Ngedan. Gimana kamu ini, Tata? Lawang kita kerja itu kan buat anak istri. Lah kalau nyupang, katanya kan sing dipinta dadi tumbal. Itu kalau ndak anak ya istri atau keluarga kita. Otakmu di mana, Tota?" "Kang, aku serius, Kang. Kalau Kang Karnadi mau nyupang, mau nyugi, aku ada dukun sing sakti, sing iso bantu, Kang." "Di mana, Tak? Jangan ngawur lah." "Ada, Kang. Ada.
di kaki Gunung Ciremai, namanya Ki Ronggo Warsito. Beliau bisa bantu Kang Karnadi kalau Kang Karnadi mau nyupang. Lah, kalau kamu tahu, kenapa enggak kamu yang datang ke sana? Kang, aku wis ke sana, Kang. Lalu Karta terdiam. Kang, aku kan wis ngomong, aku punya utang ke rentenir, bekas berobat istriku, Kang. Yo, kamu wis ngomong. Lah terus hubungannya apa? Kang, sebenarnya hutang itu bukan bekas berobat istriku, tapi aku pinjam duit ke rentenir buat bekal nyupang. Tapi sayangnya, Kang, waktu aku datang ke tempatnya Ki Ronggo, baru ritual 1 kali gagal, Kang. Lah, kok bisa, tak? Ya itulah, Kang. Gara-gara wetonku hari Jumat. Gara-gara aku lahir hari Jumat, aku ditolak sama perewangan di Gunung Ciremai. Aku ndak bisa ikut pesugihan, Kang. Astagfirullahaladzim. Tak. Kok nekat kowe, tak? Lah berarti sekarang rumah mau disita, itu gara-gara kau gagal nyupang. Iya, Kang. Itu masalahku sing sebenarnya, Kang. Gimana, Kang? Kalau Kang Karnadi mau, aku bakal antar Kang Karnadi menemui Ki Ronggo. Tapi tak, kalau nyupang pesugihan, tentunya mesti harus ada tumbal. Gampang, Kang. Kang, kalau Kang Karnadi mau nyupang, aku rela jadi tumbal, Kang. Kowe iki sadar apa ora? Mabok kecubung yo? Ndak, Kang, aku ini sadar nggak mabok, Kang. Sejak kapan juga di kita ada kecubung, Kang? Ndak ada lah. Lah terus kowe ngomong kayak wong edan. Kang, aku sadar betul, Kang. Aku ini ndak bisa nyupang. Hutangku sudah banyak. Kalau rumah disita, anak istriku mau makan apa? Mau tinggal di mana, Kang? Kang, kalau Kang Karnadi mau nyupang, aku rela jadi tumbal. Tapi syaratnya siji, Kang. Apa? Syaratnya, Kang, aku minta anak istriku kau cukupi semua kebutuhan hidupnya, Kang, dari hasil Kang Karnadi nyupang. Mendengar itu, Karnadi pun terdiam. Wis lah, ojo guyu lah. Aku ndak guyu, Kang. Sopo sing guyu? Ngaco. Aku ini nggak bercanda, Kang. Aku beneran. Beneran loh, Kang. Aku ditolak yo karena lahirku hari Jumat. Kalau Kang Karnadi nggak bakal ditolak. Aku wis takon karo Ki Ronggo. Gimana, Kang? Kalau Akang mau, aku rela jadi tumbal. Kita berangkat bersama-sama ke tempatnya Ki Ronggo. Pada akhirnya ya Karnadi pun berkata, ya wis lah, tak pikir-pikir dulu tok. Nanti kalau memang sudah bulat tekad, bulat pikiran, Akang pasti ngomong sama kamu. Ya wis, Kang, jangan lama-lama, Kang. Nanti langsung ngomong saja, biar kita bareng-bareng ke rumahnya Ki Ronggo. Ucap Karta. Malam itu pun berlanjut, ngopi sambil ngobrol membicarakan berbagai hal berkaitan dengan kondisi kemiskinan mereka. Ini dua saudara sepupu semalaman gadang sambil ngadu nasib. Singkat cerita, jam 1 malam Karta pun pamitan pulang. 2 hari lamanya Karnadi terpikir terus ucapan Karta malam itu. Apalagi ketika melihat kondisi ke-6 anaknya yang entah seperti apa masa depannya nanti.
Karena pasti bakalan suram tak jauh beda seperti dirinya. Melihat istrinya yang berpeluh keringat dengan baju yang begitu lusuh, bahkan sudah ada tambalan sana sini pula. Karnadi merasa bersalah sebagai seorang suami tak bisa membahagiakan keluarganya. Ya salah Karnadi juga. Udah tahu miskin bikin anak terus. Ini loh dosa terbesar orang yang hidup seperti Karnadi. Bikin anak terus, anak banyak rejeki, banyak anak banyak rejeki. Tapi ya kalau kehidupannya seperti Karnadi, 6 orang anak ini kan malah terlantar. Dosa. Nah akhirnya di sini Karnadi pun memutuskan mau mengikuti tawarannya si Karta. Namun sing jadi masalah modal. Karena mau nyupang itu kan mesti ada sajen, mesti ada duit pula buat keperluan nanti di sana, buat ngasih ke Kironggoknya. Akhirnya di sini Karnadi pun nekat datang ke rentenir seperti si Karta, pinjam uang dengan jaminan rumah gubuknya. Nah ini kalau orang udah nekat, pikiran buntu digelapkan. Apalagi nekatnya ke jalan yang gak benar. Gak mikir nanti ritual gagal, rumah bakal disita senasib sama si Karta nanti. Namun karena sudah terpengaruh oleh ucapannya Karta, Karnadi gak pikir panjang. Rumah dijaminkan, pinjam uang ke rentenir. Langsung si Karnadi datangi rumahnya Karta. Singkat cerita, kedua saudara sepupu ini pun akhirnya pergi berjalan kaki menuju ke daerah perbatasan Cirebon dan Kuningan, ke sebuah desa yang bernama Desa Jelegong di bawah kaki Gunung Ciremai, tempat tinggal dari Kironggo Warsito. Kedua saudara sepupu berjalan kaki. Seharian waktu mereka tempuh baru tiba di Desa Jelegong, hampir sudah mau menjelang maghrib. Tiba di sana, mereka istirahat dulu di pinggiran Desa Jelegong. Baru selepas melepas lelah, mereka berdua berjalan menuju ke rumahnya Kironggo yang tepat berada di ujung desa, di pinggiran kaki Gunung Ciremai. Tiba di rumah Kironggo, Karta yang sudah pernah datang ke sana langsung beruluk salam dari depan rumah. Sampurasun, sampurasun ke, sampurasun, teriak si Karta. Rampes, ada jawaban suara serak dari dalam yang lantas berjalan membukakan pintu. Jang Karta. Iya Ki, ini saya Karta. Masuk Jang, masuk ke dalam rumah. Karta dan Karnadi pun langsung masuk ke dalam rumahnya Kironggo. Tiba di dalam, duduk di ruang tamu. Tak berselang lama ada pula yang datang ke rumahnya Kironggo. Kang, ucap Karta yang sudah kenal dengan orang itu. Yang tak lain adalah anak sematawayang Kironggo. Namanya Kang Warsa. Lah, Kang Karta, ada apa lagi Kang? Yo biasa, aku yang memang gagal Kang Warsa. Tapi sekarang aku bawa sepupuku ini loh, saudaraku, dulurku, Kang Karnadi. Oh, ya wis lah, syukur. Pamit dulu ya tak? Ya Kang, ucap si Karta. Warsa pun tersenyum ke arah Karnadi, ke arah bapaknya, dan bergegas ke belakang rumah. Lalu di sini Kironggo lantas bertanya apa maksud tujuan si Karta datang lagi ke sana. Karena kan jelas udah ditolak sama Dedemit, sama Dangiang-Dangiang di Gunung Ciremai. Ada apa lagi Jang Karta? Bukannya ritual yang dulu gagal. Jang Karta ini tak ada bagian untuk ikut pesugihan. Dari awal kan sudah Aki bicarakan, sudah Aki peringati. Iya Ki, itu aku sing ngeyel Ki, aku sing salah. Tapi maksudku datang lagi kemari Ki, bukan untukku,
tetapi untuk kakangku ini loh Ki. Arane Kang Karnadi, anak uakku. Oh, jadi yang mau muja kamu Jang? Iya, saya Ki, ucap Karnadi. Ya wis, ra usah banyak ngomong. Sekarang kamu datang kemari. Mau muja apa? Mau muja apa mau nyupang? Lah, emang beda Ki, muja sama nyupang? Ya beda. Kalau muja, seperti kamu layaknya beragama, punya Tuhan yang kamu sembah. Muja pun sama. Kalau muja, paling nanti ke Dewi Kuraisin, ratunya jin, ke siluman ular seperti Blorong, dan sejenisnya. Cuman yo hasilnya tidak seberapa, tergantung ya kebaikan dari yang kamu puja. Ini muja apa ngemis, pikir si Karnadi gitu kan. Dan yang paling penting Jang, buang semua kepercayaan yang ada di hati dan pikiranmu. Tak boleh kamu ketika memasuki jalan seperti ini masih memegang agama yang kamu anut. Opo agamamu? Yo Islam Ki. Ya buang keislamanmu. Kamu harus murtad dari agamamu. Nah sing kedua, nyupang. Nyupang ini yo kamu jadi abdine siluman, abdine dedemit, abdine para dangyang. Tentunya nyupang mesti ono tumbal. Ono tumbal sing diminta di muka, diminta sebelum ritual. Ono tumbal sing diminta selepas selesai ritual. Banyak Ki. Yo akeh, banyak Jang. Mau nyupang opo? Ular, buto ijo, gendruwo, kawin karo jin. Opo mau nyupang? Gulang-gulang bargola ijo. Lah, sing paling apik yang mana Ki? Tanya Karnadi. Walau ketika tadi si Karnadi mendengar gulang-gulang bargola ijo, itu ada seperti apa ya, perasaan lain dalam hati, kayak ya ada kecocokan gitu. Yo sing paling apik yo gulang-gulang bargola ijo. Cuma syaratnya mesti ada tumbal. Tumbal di muka. Nggak bisa nanti selepas ritual, mesti sebelum ritual. Karnadi menoleh ke arah Karta. Ki, Kang Masku ini wis mikir, pengen ngikut pesugihan gulang-gulang bargola ijo. Bagus, bagus. Aki perhatikan juga. Sepertinya memang kamu ini Karnadi ada kecocokan dengan Prabu Wiratmoko, rajanya gulang-gulang bargola ijo. Lah terus, sopo sing bakal dadi tumbal? Bojokmu opo anak-anakmu? Karnadi menoleh lagi ke arah Karta. Ki, aku sing bakal dadi tumbal. Edan kowe. Ngomong asal jeplak. Ki, dasar jeplak Ki. Aku rela dadi tumbal. Sing penting nanti Kang Karnadi ini menanggung semua kebutuhan anak istriku Ki. Ditambah lagi Ki, aku ini wis sakit-sakitan. Daripada aku mati cuma-cuma, masih mending aku mati jadi tumbalnya Kang Karnadi. Anak bojoku bakal terjamin uripnya. Yakin kowe, Karta?
Yakin Ki, yakin. Aku wis ngomong karo Kang Karnadi. Wong edan gendeng. Ya wis. Kalau kowe wis rela, wis rido dadi tumbal, ya wis dadi tumbal. Karnadi, opo kowe wis siap? Kalau kowe wis siap, malam saiki langsung ritual. Siap Ki, saya sudah siap Ki. Ya wis, lah terus urusan sajen bagaimana? Saya serahkan ke Aki saja. Karena dipaham, lihat si Kironggo langsung terdiam. Nyodorin duit buat beli sajen. Bagus. Warsa, teriak Kironggo. Tak lama Kang Warsa, anak satu-satunya Kironggo, yang bakal menjadi penerus Kironggo nanti selepas Kironggo mati, itu langsung datang ke ruang tamu. Warsa, siapkan sesaji untuk ritual gulang-gulang Bargola Ijo. Sekarang Pak, yo sekarang. Wis, cari sesaji sekumplit-kumplitnya. Sing sejen, sing lain, wis ono dalam kamar, ucap Kironggo. Warsa pun paham apa yang harus dia beli. Singkat cerita, Kang Warsa keluar dari rumah malam itu. 2 jam kemudian, sekitar jam setengah 10 malam, si Kang Warsa ini sudah datang membawa 7 ekor ayam. Lalu Kironggo, yang memang sedari tadi selepas Warsa pergi menyiapkan segala sesuatu untuk keperluan ritual pertama, langsung memanggil Karnadi ke belakang rumahnya. Wong zaman dulu tahun 80-an kan mungkin hampir di semua daerah pedesaan ya, kamar mandi pasti di belakang. Dalam arti terpisah dari rumah utama. Di sini ternyata di daerah sana pun, daerah utara, sama pula. Ini kata cerita narasumber ya. Nah, ketika Karnadi ke belakang, di situ berbagai macam sesaji di atas nampan, dari mulai umbo rampe, jajanan pasar, sudah digelar, disimpan di nampan di atas tikar daun pandan. Ada juga tempat arang bakar kemenyan. Lalu 7 ekor ayam itu kakinya semua diikat, diletakkan di antara sesaji. Jadi berderet nih ayam ini, 7 ekor ayam. Lalu Karnadi disuruh mandi untuk mensucikan badannya. Karena menurut melepaskan semua pakaiannya tanpa sehelai benang pun. Lawong laki-laki semua di situ. Waktu itu si Karta hanya memperhatikan dengan pandangan mata yang begitu kosong. Karnadi lantas dimandikan oleh Kironggo dengan air kembang 7 rupa. Yang selepas selesai dimandikan, si Karnadi mengenakan kembali semua pakaiannya. Lalu Karta dipanggil oleh Kironggo. Karta pun berjalan mendekat, duduk menghadap Kironggo yang duduk di atas tikar daun pandan. Di sini Karta diminta untuk memotong sebagian rambut dan kuku jari-jari tangan kakinya. Karta memotong rambut, kuku dipotong pula dari tangan dan kaki, lalu diserahkan kepada Kironggo. Yang ketika diterima oleh Kironggo, rambut dan potongan kukunya Karta dimasukkan dan dilipat oleh kain kapan. Dibungkus dengan kain kapan. Karta, apa kau yakin sudah siap merelakan dirimu mati menjadi tumbal? Aku wis yakin Ki. Yo wis, kowe istirahat ning kamar. Aki mau melanjutkan ritual dengan saudara sepupumu ini.
Karta tersenyum. Tersenyum yang begitu kaku. Ya serela-relanya orang, tapi kalau tahu bentar lagi bakalan mati, ya perasaannya gimana sih? Walaupun itu keinginan sendiri. Karta pun akhirnya masuk ke dalam rumah. Tersisalah di belakang ini Ki Warsa, Ki Ronggo, dan si Karnadi. Lalu di sini Ki Ronggo dibantu oleh Warsa anaknya. Menyiapkan sesaji, Warsa membakar kemenyan. Kemenyan dibakar, kemenyan Arab berwarna putih. Sesaji-sesaji di sana berupa sebotol arak dalam kendi tanah liat. Ini gulang-gulang mau mabok kayaknya. Rokok, kopi, segala macam komplit lah. Lalu si buntalan kain putih, kain kapan tadi yang isinya rambut dan kukunya Karta, itu diikat ke salah satu sayap ayam. Lalu ketika asap kemenyan mengepul, satu persatu ayam-ayam itu pun diasapi dengan kemenyan. Selepas selesai 7 ayam diasapi dengan kemenyan, Ki Ronggo lantas menyuruh Warsa menyembelih ke-7 ekor ayam itu. Karnadi memegangi sayap dan kaki, Ki Warsa yang memotong leher ayam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan terakhir ayam yang ke-7 yang ada kain kafan berisi rambut dan kukunya Karta. Disembelih pula oleh Ki Warsa. Namun ketika mau menyembelih ayam ini, ketika pisau yang begitu tajam sudah melekat di batang leher ayam, petir nyamber. Membuat ketiga orang ini terkejut. Karnadi dan Ki Warsa saling pandang menatap ke arah Ki Ronggo. Ki Ronggo terdiam. Lanjutkan. Itu pertanda dari Prabu Wiratmoko. Berarti si Karta memang diterima jadi tumbal. Lalu Karnadi dengan tangan gemetar memegangi kaki dan sayap ayam. Dia gemetar karena dia tahu ketika ayam itu dipotong, ketika itu pula jadi pertanda Karta bakal mati jadi tumbal. Ki Warsa menoleh ke Karnadi. Wis siap, Kang. Karnadi menganggukkan kepala. Air mata menetes saat itu juga. Baru selepas itu Ki Warsa pun memotong ayam tersebut. Ki Ronggo hanya terdiam memperhatikan sambil tersenyum. Ki Ronggo walaupun seorang dukun ilmu hitam, tapi mengetahui kejadian yang begitu mengenaskan, memprihatinkan. Pengorbanan saudara seperti Karta. Tak urung Ki Ronggo pun terenyuh pula. Singkat cerita, selepas 7 ekor ayam itu selesai dipotong, Ki Warsa pun mengambil semua 7 ayam itu ke dalam rumah untuk dimasak dan dibersihkan oleh istri Ki Ronggo, ibunya Warsa. Sedangkan Karnadi masih antang duduk bersila di sana menatap ceceran darah di antara sesaji. Ki Ronggo berbalik ke arah Karnadi dan berkata, "Karnadi, malam ini kau duduk semedi di sini sampai pagi." "Baik, Ki. Bagus. Pejamkan saja matamu. Apa yang kau dengar, apa yang kau lihat nanti dalam pandanganmu. Jangan sampai menggoyahkan tekadmu." "Aki, mau pamit dulu. Menyiapkan keperluan untuk ritual besok malam." "Baik, Ki," ucap si Karnadi. Ki Ronggo pun meninggalkan Karnadi sendirian di belakang rumah. Duduk sila di antara ceceran 7 darah ayam dan sesaji. Betullah memang apa yang diucapkan Ki Ronggo. Entah jam berapa Karnadi tak ingat saat itu.
Di tengah dia yang sedang duduk semedi menghadap sesaji malam itu, mulai sesuatu berubah di sekitar Karnadi. Suasana terasa begitu berbeda. Sambaran petir yang memang sudah berhenti hanya menyisakan kilatan-kilatannya saja, seperti kilatan potret kayak flash kamera. Sesekali menerangi halaman belakang yang begitu gelap. Bau anyir darah ayam tercium di hidung Karnadi. Namun anehnya, bau anyir yang tadinya tidak terlalu pekat, makin lama kok makin menyengat. Bahkan mulai terdengar suara-suara seperti gumaman, gerendengan kalau kata orang Sunda. Kayak orang-orang berdatangan lagi pada ngobrol di kejauhan. Diikuti pula oleh suara-suara langkah kaki yang berjalan mendekat. Dan saat itulah pandangan mata Karnadi walau tertutup, dia melihat makhluk-makhluk seperti bayangan hitam legam, tinggi besar, seperti genderuwo. Tapi bukan. Karnadi gak sempat kenalan. Makhluk-makhluk itu berjalan mendekat ke arah sesaji, memakan dan menikmati sesaji, bahkan menjilati ceceran darah-darah ayam di tanah halaman belakang Ki Ronggo. Setan-setan dedemit-dedemit dari Gunung Ciremai sepertinya turun menerima panggilan dari Ki Ronggo Warsito. Semalaman penuh Karnadi dengan tubuh gemetar, keringat bercucuran, dipaksa menyaksikan para makhluk halus mukbang sajen di hadapannya. Sedangkan di tempat lain, di rumahnya Ki Ronggo, Karta sedang tertidur begitu lelap. Terlihat begitu tenang, seolah salah satu beban terbesar hidupnya sudah lepas. Beban hidup anak dan istrinya, yang nantinya tentu akan ditanggung oleh Karnadi. Namun dalam tidurnya ini, Karta ini bermimpi didatangi sesosok makhluk tinggi besar hitam. Bahkan ada pula dengan tubuh besar seperti raksasa dengan kulit kehijauan. Begitu menyeramkan. Datang menyeret rantai. Di sini Karta ingin lari ketakutan, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Dia hanya berdiri mematung dengan tubuh gemetar. Makhluk yang seperti buto ijo yang menyeret rantai itu mendekat, lalu mengalungkan rantai di lehernya Karta. Buto ijo itu menatap tajam ke arah Karta, lalu berkata, "Kowe mati," ucap makhluk itu. Karta pun terbangun dengan keringat bercucuran, napas tersengal-sengal. Dan saat itu pula Karta pun sadar kalau dia sudah dikalungi rantai tumbal dari pesugihan gulang-gulang Bargola Ijo yang sedang dijalani oleh Karnadi, kakak sepupunya. Ketika azan subuh berkumandang, Karnadi dibangunkan oleh Ki Ronggo, disuruh masuk ke dalam rumah. Karta terbangun pula. Lantas Karta, Karnadi, dan Ki Ronggo duduk bersama di ruang tamu rumah Ki Ronggo. Warsa sendiri ya pulang ke rumahnya. Wong dia udah punya anak istri. Nah, di sini Ki Ronggo berkata, "Karta, kau sudah tidak lagi diperlukan di tempat ini. Pulanglah. Aki sendiri yang akan memastikan nanti Karnadi menanggung semua kebutuhan hidup anak dan istrimu. Kau tak usah khawatir." "Tak, Akang tak bisa berkata apa-apa. Pokoknya nanti semua kebutuhan anak istrimu dan keturunannya, Akanglah yang akan menjamin semuanya. Percayalah, Akang tak bakal ingkar janji. Terlebih lagi kan, ada Ki Ronggo yang akan memastikan itu semua terjadi." Karta pun mengangguk.
dan berterima kasih kepada Karnadi. Lantas jam 6 pagi, Karta pun pamitan pulang dan tak lupa memeluk tubuh Karnadi, kakak sepupunya. Lalu diantar sampai ke halaman depan. Karta terus berjalan menjauh. Karnadi hanya terus menatap kepergian Karta, yang nantinya Karta akan pergi ke alam si Prabu Wiratmoko, Raja Gulang-Gulang Bargola Ijo. Hari itu, hari kedua Karnadi di rumahnya Ki Ronggo. 7 ekor ayam yang semalam disembelih itu dimasak semua oleh istri Ki Ronggo, dibantu istrinya Kang Warsa. Ayam itu semua dibakar dijadikan bakakak ayam. Lantas di sini Ki Ronggo dan Ki Warsa bersama dengan Karnadi. Ki Ronggo berkata, "Karnadi, nanti malam kita akan pergi ke sebuah pantai di daerah Cirebon. Untuk ritual yang kedua, kita akan melarung sesaji ke lautan lepas sebagai bentuk izin dan persembahan kepada penguasa samudra untuk kelancaran ritual pesugihan Gulang-Gulang Bargola Ijo yang kamu lakukan." Baik, Ki, saya mengikuti apapun yang Ki Ronggo aturkan untuk saya, Ki. Ki Ronggo pun tersenyum karena yakin betul nih si Karnadi bakal lulus pesugihan itu. Juru kunci ya tentunya lebih paham mana yang mau lulus, mana yang mau gagal. Nah, singkat cerita, menjelang maghrib semua sesaji sudah beres disediakan. Mereka bertiga pun pergi ke sebuah pantai di daerah Cirebon. Jalan kaki. Wong tahun 80-an kendaraan masih jarang kok. Apalagi di perkampungan. Entah pantai apalah, narasumber nggak tahu. Yang jelas katanya ritual kedua itu di pinggiran pantai di daerah Cirebon. Nah, jam 9 malam itu tiba di daerah pantai. Lantas di pinggiran pantai di atas hamparan pasir, Ki Ronggo menggelar tikar yang dia bawa dari rumah. Sesaji-sesaji ditata sedemikian rupa. 7 bakakak ayam diletakkan dalam satu nampan komplit dengan nasi tumpeng. Selepas semua sesajen dicek satu persatu, takut ada yang tertinggal, dipastikan semua komplit, Ki Ronggo langsung membakar kemenyan. Ritual pun dimulai. Karnadi hanya diam duduk bersila di belakang Ki Ronggo. Dan selepas itu, Ki Ronggo berkata kepada Warsa anaknya, "Warsa, bawa bersama-sama dengan Karnadi larung ke laut." Warsa dan Karnadi terbangun, lalu memegangi nampan yang berisi sesaji, digotong berdua satu demi satu, lalu dilarung ke lautan lepas. Nah, di sini nampan ini itu kan gak kedap air, bro, bolong-bolong, mestinya kan tenggelam. Tapi nampan ini itu mengapung di atas air laut, bahkan seperti ada sesuatu yang tak kasat mata menarik nampan sesaji itu. 3 buah nampan itu ditarik oleh sesuatu menuju ke tengah lautan. Karnadi hanya memperhatikan keheranan. "Wis, ojo takut, jangan heran. Itu pertanda, berarti persembahanmu diterima, Karnadi." "Iya, Kang. Ya wis, kita balik ke Bapak." Balik lagi lah ke Ki Ronggo. Lalu Ki Ronggo mengambil sebotol minyak wangi. Minyak misik hitam, minyak hidung kalau kata orang Sunda. Itu langsung dioleskan ke keningnya si Karnadi. Ini sebagai ciri agar kau dikenali oleh para lelembutan. Karnadi nggak terlalu peduli. Yang penting semua tahapan ritual dia jalani. Nah, selepas selesai itu semua, rombongan ini pun kembali pulang ke Jelegong.
ke kampungnya si Kironggo. Tiba di Jelegong, Kironggo pun langsung memberikan beberapa nasihat kepada Karnadi karena besok itu ritual terakhir. Ingat, Karnadi, besok itu ritual terakhirmu. Di tempat ritual nanti, semalaman kau harus mendawamkan sebuah mantra untuk memanggil Prabu Wiratmoko. Dan ketika dia datang nanti, kau harus langsung membuat perjanjian dengan beliau untuk menjadi abdi dan pemuja Prabu Wiratmoko, agar kau bisa menjadi orang kaya raya, bahkan paling kaya di antara semua orang yang ada di Singajaya. Baik. Lalu di situ Kironggo mengajarkan sebuah mantra kepada Karnadi. Terus diulang-ulang sampai Karnadi hafal di luar kepala. Selepas itu, Karnadi pun disuruh tidur beristirahat. Singkat cerita, besoknya sore hari Kironggo dan Warsa sibuk menyiapkan sesaji untuk ritual terakhirnya Karnadi. Dan selepas maghrib, Karnadi disuruh membawa semua sesaji itu mengikuti Kironggo menuju tempat ritual yang ada di dalam hutan di kaki Gunung Ciremai. Di sini Kironggo nggak menjelaskan tempat ritualnya itu tempat keramatkah atau apakah. Tak dijelaskan. Karena dia hanya mengekor saja di belakang Kironggo. Sekitar 1 jam kemudian selepas berjalan di jalanan setapak, jalanan yang cukup terjal dan penuh dengan semak belukar, pohon-pohon yang tinggi menjulang. Tiba di sebuah tempat yang katanya akan menjadi tempat ritualnya Karnadi. Ternyata bukan pohon besar, bukan batu besar, bukan sendang pula. Tempat ritualnya Karnadi ternyata sebuah gubuk, seperti rumah kayu kecil. Karnadi pun diajak masuk ke dalam gubuk. Sesaji diletakkan di sana. Karnadi, di tempat inilah ritual terakhirmu akan kau lakukan. Ingat, nanti selepas Aki tinggalkan, bakar kemenyan ini. Itu ngasih kemenyan Arab warna putih. Bakar kemenyan ini. Kau dawamkan mantra yang sudah kau pahami itu. Ingat, jangan kau berhenti mendawamkan mantra sampai Prabu Guratmoko sudi datang, masuk dan menemui dirimu. Baik, bagus. Kalau kau sudah paham, Aki akan pergi menjauh dari tempat ini. Besok pagi, Aki datang menjemputmu kembali, ucap Kironggo. Karnadi mengangguk paham, lantas Kironggo keluar dari gubuk kecil itu, meninggalkan Karnadi sendirian ritual di sana. Karnadi sesuai perintah Kironggo langsung membakar arang. Dia tiup-tiup, arang menyala, baranya kemerahan. Karnadi pun langsung menaburkan kemenyan Arab di atas bara arang. Asapnya mengepul, membumbung tinggi ke atas seolah mengantarkan rapalan mantra Karnadi ke alam goib, ke singgasana Prabu Guratmoko, Raja Gulang-Gulang Bargola Ijo. Di sini Karnadi memejamkan mata. Mantra mulai dia lantunkan. Hong ilaheng prayogananiro aku si komodadi. Aku teko ngajak dulurku si komo wurung. Wayan-wayanku buka no pelawang gaibe sedulurku. Den bagus kaki buto ijo, landen ayune nini buto ijo. Hurip Jud maujud ono ngersaku hai dulurku. Tak jaluk mreneo cabang bayiku. Aku duwe perlu marang sliramu. Sira teko wujuto
Prabu Guratmoko. Hong ilahing prayogananiro aku si Komodadi. Aku teko ngajak-ngajak dulurku si Komo Wurung, wayan-wayanku buka no plawang gaibe, sedulurku Den Bagus kaki buto ijo, lan Den ayune nini buto ijo. Hurip, jud maujud, ono ngersaku, dulurku tak njaluk mreneo jabang bayiku. Aku duwe perlu marang sliramu, sira teko, wujud Prabu Wiratmoko. Mantra pemanggil itu terus didawamkan, diulang-ulang sesuai pesan dan perintahnya Ki Ronggo Warsito. Di setiap lantunan mantra, yang mengendarai asap kemenyan terbang membumbung tinggi menjauh menembus dimensi yang berbeda. Tak berselang lama, mulai terdengar suara deru angin di sekitar gubuk tempat ritual. Deru angin yang awalnya pelan semakin lama semakin kencang. Bahkan terdengar suara ranting-ranting dedahanan pohon di sana patah berjatuhan. Tak hanya itu saja, bau apek dan anyir mulai tercium menyengat di hidungnya Karnadi, pertanda Prabu Guratmoko, Prabu Wiratmoko. Raja Gulang-Gulang Bargola Ijo akan datang menemui Karnadi. Disertai pula dengan suara seperti hentakan kaki menghentak di atas bumi, membuat daerah sekitar gubuk bergetar. Ada langkah yang begitu berat berjalan sambil menggeram mendekat ke arah gubuk. Lah di sini Karnadi itu gemetar ketakutan. Namun rapalan mantra tak pernah dia lepaskan. Dia terus mendawamkan mantra pemanggil itu sampai Prabu Wiratmoko betulan hadir di depan Karnadi. Suara langkah kaki yang membuat bumi bergetar semakin mendekat ke arah gubuk. Sampai tiba-tiba, pintu gubuk terbuka, lalu terulurlah tangan yang begitu besar ke dalam gubuk, meraih sesaji yang terletak di depan Karnadi. Kita tinggalkan dulu Karnadi yang sedang ritual di kaki Gunung Cermai. Kita balik ke Singajaya, kampung tempat tinggalnya Karnadi. Di rumah Karnadi, Samirah sang istri hanya duduk termenung memikirkan apa yang sedang dilakukan oleh Karnadi suaminya. Aduh Gusti, semoga saja ritual yang sedang dilakukan Kang Karnadi lancar, ndak ada halangan. Aku wis capek hidup miskin. Samirah tentunya tahu, karena memang berterus terang ke Samirah sebelum berangkat bersama Karta ke rumahnya Ki Ronggo. Samirah menoleh ke arah anak-anaknya yang sedang tertidur lelap. Duk, ibu janji, ibu karo bapakmu bakal membahagiakan kalian semua. Bersabarlah, ucap Samirah bergumam, ngomong sendiri. Masih di Singajaya, di tempat lain. Pagi hari itu, Karta, dia hanya terbaring lemah di atas tikar. Semenjak pulang dari rumah Ki Ronggo, semenjak bermimpi dikalungi rantai oleh sosok Gulang-Gulang Bargola Ijo, Karta ini kondisi tubuhnya itu semakin menurun. Dari hari ke hari dia semakin lemah. Pagi itu Karta dengan perut keroncongan kelaparan hanya meminum air putih sebagai ganjal. Istrinya Tuti
duduk di samping Karta sambil meneteskan air mata. Kang Karta, sembuhlah Kang. Kalau Akang sakit seperti ini, siapa yang akan mencari makan untukku dan anak kita? Karta pun meneteskan air mata. Menangis dia, namun tubuhnya tak berdaya, begitu lemas. Seolah ini perlahan energi hidupnya itu diambil oleh mereka. Di tengah suasana pilu di dalam ruangan tempat Karta berbaring, ditemani Tuti sang istri, kedua anak Karta pun menangis-nangis sambil berkata, "Mak, Pak, lapar." Ucap mereka berdua. Bisa lu bayangin teriris sakit seperti apa hati seorang suami. Melihat istrinya menangis, dia tahu betul istrinya belum makan apa-apa dari kemarin. Mendengar juga tangisan dari kedua anaknya. Dengan tubuh yang lemah tak berdaya, Karta merasa gagal menjadi seorang suami dan ayah bagi keluarga kecilnya. Namun di tengah suasana yang begitu memilukan, kurang lebih waktu itu sekitar jam 9 pagi, terdengar suara uluk salam dari luar rumah. "Assalamualaikum, assalamualaikum," teriak suara uluk salam itu. Karta terkejut. Tuti terkejut pula. "Kang, itu seperti suara Kang Karnadi." "Sebentar ya Kang, barangkali Kang Karnadi ada perlu," ucap si Tuti. Tuti pun lari membuka pintu gubuknya. Begitu pintu gubuk dibuka, terlihatlah Karnadi memikul setengah karung beras dan menenteng kresek berisi makanan pula. "Ti, mana Karta?" "Lagi sakit Kang." "Astaga, Gusti. Yowis, nih, ini oleh-oleh buat kamu dan anak-anakmu. Nih, cepat masak. Mungkin anakmu belum makan. Ini juga ikan asin, lauk buat kalian semua." "Di mana Karta?" Sekejap Tuti ini kaget loh. Gang ngimpi, gang apa, datang si Karnadi bawa beras setengah karung gede, bawa ikan asin begitu banyak. Ikan asin zaman dulu kan termasuk lauk mewah. "Loh, di mana Karta?" Anu Kang, ini bener Kang gak mimpi?" "Ya elah Tuti, itu makanan buat kamu dan anak-anakmu. Cepat dimasak, kasihan tuh anak-anakmu." "Si Karta mana?" Kang Karnadi," teriak lirih Karta dari dalam kamar. Mendengar itu, Karnadi langsung bergegas mendekati Karta. Di sini Karnadi tak urung meneteskan air mata pula melihat kondisinya Karta. Karnadi memegang tangannya Karta. "Tak, bagaimana perasaanmu?" "Kang, aku sudah ikhlas, aku sudah rela. Namun ingat Kang, sebelum aku mati, ingin kupastikan lagi Kang, bagaimana hasilnya." Lancar, ucap Karnadi sambil tersenyum. Karnadi pun cerita, kalau ketika Prabu Guratmoko datang, itu datang bukan hanya menemui Karnadi ataupun hanya memakan sesaji, tetapi langsung membuat kontrak perjanjian dengan Karnadi. Dan timbal baliknya, Karnadi ini diberi harta kekayaan oleh Prabu Wiratmoko hari itu juga. Dan dari harta pemberian Prabu Wiratmoko itulah Karnadi membeli beras, membeli ikan asin, garam, segala macam buat keperluan dapur yang dia bawa barusan. "Kamu sing tenang baik Karta. Kang Masmu ini yang akan menanggung semua kebutuhan anak dan istrimu." Di sini Karta pun lega, tersenyum ke arah Karnadi sambil menganggukkan kepala. "Ya wis, aku mau istirahat, aku mau pulang lagi ke rumah. Ini kau berikan kepada istrimu sebagai bekal." Sambil menyerahkan segepok uang kepada Karta. Selepas itu
Karnadi pamitan ke Tuti dan 2 ponakannya. Karnadi pun pulang ke rumah. Singkat cerita, selang 5 hari pasca Karnadi pulang ritual dari kaki Gunung Ciremai, tersiar kabar Karta meninggal dunia. Dan di sini Karnadi serta keluarganya buru-buru datang ke sana. Karnadi bahkan ikut memandikan jenazahnya Karta. Namun ketika membuka pakaian Karta, disinilah Karnadi melihat ada bekas gosong kebiruan di dadanya Karta. Pahamlah dia, itu adalah tanda Karta memang menjadi tumbal dan sudah diambil oleh Prabu Wiratmoko lewat utusannya, para gulang-gulang Bargola Ijo. Maka hari itu pun Karta mati mengorbankan diri menjadi tumbal pesugihan kakak sepupunya demi agar anak dan istrinya bisa hidup layak sepeninggalan dirinya. Dan memang betul, pasca Karta mati, hutang Karta ke rentenir dibayar lunas oleh Karnadi. Anak dan istrinya Karta dicukupi pula kebutuhan dasarnya. Ingat, kebutuhan dasarnya berarti apa? Cuma makan. Nah inilah, kalau sudah pegang harta pasti akan lupa. Tapi memang sudah seperti itulah yang terjadi pada waktu itu. Nah, selepas kematian Karta, Karnadi ini mulai merintis usaha kecil-kecilan. Dia beli ikan ke nelayan, lalu dibuat menjadi ikan asin. Nah, makin lama usahanya ini laku keras sampai bisa perlahan membesar sampai Karnadi ini merekrut para tetangga untuk bekerja. Pokoknya tiap pagi sampai sore di depan rumah Karnadi itu pemandangannya jemuran ikan asin semua. Sebenarnya harta Karnadi ini banyak pemberian dari Prabu Wiratmoko. Tetapi Karnadi ini tetap merendah menunggu waktu tepat agar tak dicurigai oleh orang lain. Makanya terus banting tulang usaha. Merintis usaha ikan asin dari yang kecil-kecilan sampai bisa sebesar itu. Dan tepat di tahun 1985 usaha Karnadi pun meledak. Gila-gilaan. Bangun rumah gedong, beli sawah, beli lahan buat produksi ikan asin. Bahkan hampir sebagian besar warga Singajaya bekerja kepada Karnadi. Bahkan di tahun 91, Karnadi ini beli mobil-mobil truk. Usahanya bukan hanya di sekitaran ikan asin saja, tetapi merambah pula ke pertanian, bahkan merambah ke perikanan. Dan istri serta anak-anaknya Karta semua pun ikut bekerja menjadi karyawannya Karnadi. Karnadi punya banyak perahu, anak buah nelayannya banyak pula yang melaut nyari ikan, diproduksi sendiri nanti jadi ikan asin, sisanya mungkin dijual. Pokoknya luar biasa. Truk aja bukan punya 1, 2, 3, banyak truknya. Namun yang aneh, nih yang anehnya nih, setiap tahun sepanjang Karnadi usaha ikan asin, ini selalu saja ada karyawannya yang mati. Namun orang-orang tak berpikir yang aneh-aneh. Sampai satu ketika di tahun 2000, di puncak kejayaannya Juragan Karnadi. Ini si Karnadi sama Samira udah berangkat haji loh. Kok bisa Kang orang pesugihan berangkat haji? Ya bisa. Lawang tujuannya cuma pengen dapat gelar, bukan mau ibadah bro. Berangkat haji, udah jadi haji nih si Karnadi sama Samira. Anak-anaknya semua hidup, wah sejahtera. Lu bayangin aja tahun 90-an, tuh anak-anak Karnadi yang sekolah itu, bekal ke sekolah aja anak SD 5.000. Wah 5.000 zaman dulu.
Sehari kerja aja belum tentu sampai segitu. Nah, mulai timbul kecurigaan itu di awal tahun 2000-an. Waktu itu gajian. Nah, kebiasaan Karnadi ketika gajian itu karyawannya sering dikasih lebih, dikasih bonus. Bukan bonus uang, tetapi karyawan-karyawan ini dikasih bonus ikan asin. Dan itu sudah menjadi rutinitas Karnadi selama bertahun-tahun. Jadi nggak aneh kalau tiap gajian itu dikasih ikan asin. Ya memang setiap bulan seperti itu. Namun waktu itu, selepas membagikan uang gaji, ikan asin dibagikan pula kepada semua karyawannya. Bahkan yang nggak kerja pun sering dibagi pula oleh Karnadi. Nah, salah satu karyawan, sebut saja namanya si Sudong. Selepas menerima gaji, yang kebetulan waktu itu Sudong ini lembur sampai jam 8 malam. Kawan-kawannya yang lain sudah pada pulang. Namun Sudong ini tanggung, ada pekerjaan yang belum selesai. Jam 8 baru beres. Langsunglah dia ke rumah sang juragan. Juragannya tersenyum dan berkata, "Kamu ini rajin dong. Ini duit gaji kamu. Ini bonusnya." Ngasih 2 lembar duit. Waduh, gak kebanyakan, Pak Haji. Enggak. Pak Haji ini senang dengan karyawan yang rajin dan totalitas seperti kamu. Terima saja uangnya. Dan ini biasa, bonus ikan asin buat anak istrimu. Makasih Pak Haji, makasih. Ucap si Sudong. Sudong pun pulang jalan kaki. Rumahnya agak di ujung desa Jasinga, berbatasan dengan desa tetangga. Nah, jalan kaki ini jalan ke rumahnya si Sudong melewati pesawahan. Salah satu sawahnya juragan Karnadi. Nah, ketika berjalan di pesawahan, itu di samping kiri ada kebun-kebun warga kan. Ada sebuah pohon kendongdong yang begitu besar. Ketika si Sudong berjalan mendekat ke arah pohon kedongdong, Sudong berhenti sekejap. Dia mendengar sayup-sayup seperti suara geraman. Yang ketika dia menoleh, saat itulah si Sudong pun terkejut sampai teriak, menjerit melihat sosok gulang-gulang, sosok buta, berdiri menggeram ke arah si Sudong. Sudong menjerit ketakutan yang tanpa Sudong sadari ada orang di tengah sawah yang sedang mancing belut. Mendengar suara si Sudong, terlihat nih si Sudong ini lari pontang-panting. Lah, itu bukannya si Kang Sudong ya? Ucap orang yang lagi ngurek belut, mancing belut. Ada 2 orang tuh, orang Singajaya. Iya ya, ada apa kok lari kayak ketemu setan? Padahal kan tidak ada apa-apa. Ucap kedua orang itu. Suara Sudong yang menjerit sambil berlari mulai tak terdengar. 2 pencari belut ini pun kembali menjalankan aktivitas mereka. Makin malam, makin menjauh nih 2 tukang ngurek ini terus melewati pematang sawah. Sampai akhirnya tak terasa udah tengah malam, 2 orang warga Singajaya ini udah dapat belut sampai 1 ember penuh. Pulang yuk Kang. Ya ayo Mid. Namanya si Hamid sama si Arpan nih. 2 orang ini pun naik ke pematang sawah ke pinggiran sungai. Namun ketika naik ke pinggiran sungai, di situ Hamid pun teriak melihat seonggok tubuh mengambang di atas parit. Begitu didekati, ternyata yang mengambang itu tak lain adalah Sudong. Di sini Hamid dan Arpan pun balik ke Singajaya mengabarkan sambil teriak minta tolong si Sudong mati jatuh ke parit, mayatnya mengambang di atas air. Namun ketika jenazah Sudong dievakuasi dibawa ke kediamannya, hal sama berlaku seperti dulu kepada Karta. Ada lebam biru di bagian dada. Dan para pemandi jenazah paham betul Sudong mati jadi tumbal pesugihan Juragan Karnadi. Bukan hanya Sudong yang jadi tumbal Juragan Karnadi, tapi setiap tahun selalu ada jatuh korban
baik itu karyawan atau siapapun yang pernah memakan harta dari Juragan Karnadi. Bukan hanya Juragan Karnadi serta Samirah istrinya, tetapi anak-anaknya pun mengetahui kalau harta itu adalah hasil pemberian Prabu Wiratmoko, Raja Gulang-Gulang Bargola Ijo. Bahkan mereka pun melanjutkan dan meneruskan jejak langkah Karnadi serta Samirah, melanjutkan menjadi pemuja Gulang-Gulang Bargola Ijo demi mempertahankan harta kekayaan yang sedari kecil mereka nikmati.